Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sudut. Nah, materi sudut ini biasanya dipelajari pada materi pembelajaran kelas 7 semester 2. Selamat menyaksikan, semoga terhibur ya, dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah menjelaskan sudut, jenis sudut, dan hubungan antar sudut. Kemudian, kompetensi dasar kedua, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian, kompetensi dasar yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dan garis. Kemudian, tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengenal jenis sudut yang sering dijumpai. Kemudian, yang kedua, mengamati hubungan antar sudut. Yang ketiga, menemui sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal. Dan yang terakhir adalah menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan beberapa gambar pada kehidupan sehari-hari dalam penerapan sudut. Ada gambar orang memanah, kemudian orang push up, kemudian orang memancing, kemudian pada laptop, pada kursi, dan juga pada permainan bola meja seperti gambar tersebut. Kemudian selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sudut. Nah, ini merupakan gambar sudut, di mana pada bagian-bagian sudut ada titik sudut, ada kaki sudut, dan juga ada daerah sudut. Kemudian selanjutnya, pengertian dari sudut. Nah, sudut merupakan terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Nama suatu sudut dapat berupa simbol-simbol atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Biasanya, satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu bisa derajat dan juga bisa radian. Contohnya misalkan ada sudut APB, bisa juga disebut sudut P. Dan besar sudut P dilambangkan dengan M sudut P. Atau keterangannya, besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, ini merupakan gambar dari sudut yang dibentuk oleh dua sinar garis. Jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku, di mana ukuran sudutnya 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut lancip, di mana ukuran sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian, yang ketiga ada sudut tumpul, yang ukuran sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian yang keempat, sudut lurus yang ukuran sudutnya 180 derajat. Yang terakhir, sudut refleks yang ukuran sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini merupakan gambar dari jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut berpelurus? Sudut berpelurus diambil dari kata dasar lurus.
sudut yang dibentuk oleh sebuah garis lurus berukuran 180 derajat. Dua sudut yang disebut saling berpelurus apabila jumlah besar kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Sudut yang satu disebut pelurus dari sudut yang lain. Kemudian, sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku, kata dasarnya adalah siku-siku, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Apabila dua sudut yang letaknya saling bersebelahan membentuk sudut siku-siku atau jumlah besar sudutnya 90 derajat, maka sudut tersebut dikatakan sebagai saling berpenyiku atau disebut berkomplement. Sudut yang satu berpenyiku dari sudut yang lain. Nah, ini merupakan gambar dari sudut berpelurus dan juga sudut berpenyiku. Yang kedua, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang adalah dua buah sudut yang saling bertolak belakang dan pasti memiliki sudut yang sama. Nah, ini merupakan gambar dari sudut yang saling bertolak belakang. Dari gambar di samping menunjukkan dua buah garis yang saling berpotongan, yaitu antara AB dan juga CD. Membentuk empat sudut di mana titiknya ada di 0. Keempat sudut itu adalah, bukan titiknya ada di 0 ya, tapi titiknya ada di O. Keempat sudut itu adalah sudut AOC, sudut BOD, sudut AOD, dengan sudut BOD dan sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOD. Pada gambar yang satu juga terlihat bahwa sudut AOC dan sudut AOD membentuk sudut lurus, demikian juga sudut BOC dan sudut BOD. Jadi, sudut AOC ditambah sudut AOD sama dengan 180 derajat. Dan sudut AOD ditambah sudut BOD sama dengan 180 derajat karena dia membentuk sudut lurus. Nah, sehingga dengan cara yang sama juga diperoleh sudut AOD berarti sama dengan sudut BOC. Selanjutnya, hubungan sudut pada dua garis sejajar. Nah, bila garis M dan N merupakan dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, misalkan garis P, hal ini menyebabkan terbentuknya sudut-sudut yang kemudian diberi nama sudut 1, 2, 3, dan 4 seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya ya. Bagaimanakah hubungan antar sudut tersebut? Yang pertama ada sudut sehadap. Nah, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Ini gambar sudut sehadap. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sudut A1 sehadap dengan sudut B1 sehingga sudut A1 sama dengan sudut B1. Kemudian sudut A2 sehadap dengan sudut B2 sehingga sudut A2 sama dengan sudut B2. Kemudian sudut A3 sehadap dengan sudut B3 sehingga sudut A3 sama dengan sudut B3. Yang terakhir, sudut A4 sehadap dengan sudut B4 sehingga sudut A4 sama dengan sudut B4. Selanjutnya adalah sudut berseberangan. Sudut berseberangan ini dibagi menjadi dua. Ada sudut dalam berseberangan dan juga sudut luar berseberangan. Yang pertama, sudut dalam berseberangan. Sepasang sudut dalam berseberangan besarnya juga sama. Pasangan sudut dalam berseberangan sebagai berikut. Nah, ini gambar dari sudut berseberangan. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada dua pasang sudut berseberangan, yaitu
sudut A3 dengan sudut B1, sehingga sudut A3 sama dengan sudut B1. Sudut A4 dengan sudut B2, sehingga sudut A4 sama dengan sudut B2. Kemudian, hubungan yang selanjutnya adalah sudut luar berseberangan. Nah, sepasang sudut luar berseberangan besarnya juga sama. Pasangan sudut luar berseberangan ada dua dari gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ada dua pasang sudut luar berseberangan, yaitu sudut A1 dengan sudut B3, kemudian sudut A2 dengan sudut B4. Yang ketiga, sudut sepihak. Nah, sudut sepihak ini ada dua, ada sudut dalam sepihak dan juga sudut luar sepihak. Yang pertama, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak ini, ukuran sudutnya adalah 180 derajat. Ada dua pasang sudut dalam sepihak pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sudut dalam sepihaknya adalah sudut A4 dalam sepihak dengan sudut B1, kemudian sudut A3 dalam sepihak dengan sudut B2 yang masing-masing ukuran sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian yang kedua, sudut luar sepihak. Nah, di sini besarnya juga 180 derajat, ada dua pasang sudut, yaitu sudut A1 luar sepihak dengan sudut B4 dan sudut A2 luar sepihak dengan sudut B3. Contoh soal. Ada sebuah soal, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Yang ditanya di sini, sebutkan pasangan sudut-sudut sehadap. Kemudian, jika besar sudut K1 sama dengan 102 derajat, tentukan besar sudut L1, sudut K2, dan sudut L2. Nah, mari kita selesaikan. Yang pertama, yang ditanya dia adalah sebutkan pasangan sudut sehadap. Berdasarkan gambar di samping, maka ada beberapa sudut pasangan sehadap. Yang pertama, sudut K1 sehadap dengan sudut L1. Kemudian, sudut K2 sehadap dengan sudut L2. Kemudian, sudut K3 sehadap dengan sudut L3. Dan yang terakhir, sudut K4 sehadap dengan sudut L4. Kemudian yang kedua, yang ditanya jika sudut K1-nya ukurannya 102 derajat, maka yang ditanya L1, K2, dan L2. Nah, pertama kita cari dulu yang sudut L1-nya. Karena sudut L1 sama dengan sudut K1 karena dia sehadap, maka besar sudutnya sama, yaitu 102 derajat. Kemudian, untuk sudut K2-nya sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian dikurang dengan sudut K1 atau di sini hubungan dia adalah berpelurus. Sehingga sudut K2 sama dengan 180 derajat dikurang sudut K1 tadi ukurannya 102 derajat. Maka untuk sudut K2-nya besarnya adalah 78 derajat. Kemudian yang terakhir, untuk sudut L2, karena sudut L2 sama dengan sudut K2 atau dia sehadap, maka ukuran sudut L2-nya sama dengan K2, yaitu 78 derajat. Penjelasan soalnya. Untuk selanjutnya, di sini ada latihan soal untuk mengasah kemampuan kalian dari materi yang sudah kita jelaskan tadi. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.